Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Islam adalah agama terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna ajaran-ajaran agama sebelumnya. Karena itulah ajaran agama Islam berfungsi dan berperan sebagai pelurus, pembenar, pemurni, dan penyempurna terhadap ajaran agama-agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 48, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Islam datang dengan membawa indahnya kesempurnaan tatanan hidup, baik dalam kaitannya hubungan manusia dengan sang pencipta atau hablum minallah, maupun hubungan manusia dengan manusia, yaitu hablum minannas. Di antara manifestasi hubungan khalik atau pencipta dengan makhluk ciptaannya adalah ibadah sholat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam Isra Mi'raj. Sebagaimana pernyataan Rasulullah sendiri bahwa sholat difardukan pada malam Isra dan Mi'raj. Dalam Al-Quran ada dua klasifikasi orang-orang yang melaksanakan sholat, yaitu khosyiyun dan sahun. Khosyiyun adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk, niatnya ikhlas, kaifiatnya benar, sikap hidupnya tegas, suka kerja keras, benteng pertahanan, dan penangkal maksiatnya handal, memiliki pengaruh bagi pencegahan perbuatan keji dan mungkar, serta dapat menempa dirinya sehingga memiliki kesolehan individual dan kesolehan sosial. Sedangkan sahun adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang selalu memamerkan kebaikan, mengharapkan pujian, mengharapkan sanjungan, tidak memiliki kepedulian, sikap hidupnya malas, menghindari kerja keras, dan lebih menyukai pemberian daripada memberi. A'udzubillahi min dzalik. Semoga kita tidak tergolong kepada orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Sholat itu merupakan tiang agama. Ada satu syair begini, walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya. Nah, dari sholat itu sebenarnya kita melatih untuk hidup selalu isti'anah, yaitu memohon pertolongan hanya kepada Allah. Istiqomah, yaitu selalu konsisten dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Dan istita'ah, yaitu mengerahkan kemampuan yang optimal untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Dengan ketiga sikap tadi, yang pertama isti'anah, yang kedua istiqamah, dan istita'ah yang dilatih dalam sholat, maka Allah akan menurunkan malaikat yang membimbing, yang memberikan petunjuk hidup, yang mencabut rasa takut,
yang menghilangkan rasa cemas dan terhindar dari putus asa serta memberikan jaminan surga kepada hamba. Kehidupan umat manusia di dunia tidak akan terlepas dari ujian dan cobaan. Hal itu tiada lain adalah dalam rangka untuk menilai kesabaran dan ketabahan kita sebagai umat Islam. Apakah dia termasuk orang-orang yang benar ataukah termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang dusta. Dari sini kita dapat melihat kualitas sholat dari seseorang. Jika masih ada orang sholat tetapi dia masih suka untuk berbuat maksiat, sombong, angkuh, dan hidupnya tidak tenang, penuh dengan kegundahan, dan kegalauan, maka sholatnya belum berpengaruh ke dalam dirinya dan belum menjadi penolong baginya. Padahal Allah telah memerintahkan kita agar sholat dan sabar dijadikan sebagai penolong bagi kehidupannya. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wasta'inu bis-sabri was-salat, wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongnya, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Sholat yang dikerjakan secara khusyuk, baik dan benar, pada gilirannya akan berdampak kepada kemunculan kesolehan personal dan kesolehan sosial, memungkinkan pelakunya dapat mencegah kemungkaran, baik yang ditimbulkan dari dirinya sendiri maupun dari luar. Di samping itu, sholat akan mampu untuk menangkal ujian dan cobaan hidup yang senantiasa dialami oleh umat manusia. Di sini saya mengajak kepada teman-teman semua sebagai umat muslim untuk selalu meningkatkan kualitas sholat kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hubungan kita terhadap Allah, yaitu hablum minallah. Alhamdulillah, sekian, semoga bermanfaat dan menjadi pemicu untuk selalu meningkatkan kualitas sholat kita, untuk selalu meningkatkan ibadah kita, karena sholat adalah hal pertama yang dihisab di yaumul hisab nanti. Dengan sholat yang khusyuk, insya Allah perbuatan keji dan mungkar akan terhindar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.